justru saya yang dilamar. Ya, bukan sombong. Karena saya selama 16 tahun pendidikan, cuma 1 tahun saya tidak di sekolah Tuhan. Yang 15 tahun dari mulai kelas 1 SD sampai kelas 5 di sekolah Tuhan. Kelas 6 kami pindah ke Padang, tidak ada sekolah Tuhan. Kemudian masuk SMP sampai SMA di sini, dan 2 tahun di veteran, kemudian ke UNAI. Jadi hidup saya adalah di sekolah Tuhan. Jadi saya bangga karena dia bisa membentuk orang dari tiada menjadi ada, dari seperempat jadi menjadi jadi. Nah, anak saya 5 dan semua tamat dari sekolah Tuhan, ya, baik dari UNAI maupun dari Filipina. Jadi adik-adik jangan pernah mau meninggalkan sekolah Tuhan. Nah, waktu saya tamat, saya mau mengambil rekomendasi di UNAI bahwa saya sudah tamat. Nah, kemudian waktu saya sedang berbincang-bincang dengan dekan waktu itu, Mr. Torkil Pedersen waktu itu, mungkin saudara pernah ingat. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Lalu dia memperkenalkan diri dan dia mengatakan bahwa dia datang dari satu perusahaan yang di Sumatera, yaitu Inalum, dan dia mau cari pegawai. Lalu setelah mereka berbincang, kan saya tahu bahasa Inggris kan. Lalu Mr. Pedersen menawarkan kepada saya, apakah engkau mau interview sekarang? Ya, saya katakan saya mau. Lalu dia bilang, ya pasti maulah. Lalu kami berbincang, interview siapa saya, tahun berapa tamat, itu tahun 80. Dan pertanyaan yang sama diajukan kepada saya, apakah kau bisa komputer? Kalau saudaranya tahun 84, coba mundur ke belakang tahun 80, sama sekali belum ada komputer. Cuma waktu itu saya ingat ada Mr. Aitken dari Amerika membawa satu screen komputer dan akan diajarkan tahun depannya, ya, tahun depan. Tapi saya tidak sempat belajar. Lalu saya katakan, saya kira kalau saya belajar 3 bulan bisa saya ikuti. Itulah jawaban saya. Lalu kemudian saya dipanggil ke Jakarta tes. Nah, akhirnya saya dipanggil dan masuk bekerja. Jadi sama sekali saya tidak pernah membuat surat lamaran. Nah, saudara-saudara, kalau disuruh saya buat lamaran sekarang, mungkin saya tidak bisa. Dan saya diterima dengan baik dan bekerja mulai dari junior staff, mulai dari kemudian senior staff. Junior staff pun ada rankingnya. Kemudian asisten manajer, kemudian deputy manajer, dan kemudian manajer keuangan dan accounting, finance and accounting manager. Nah, tentu jalan ini tidak terlalu mulus ya, karena banyak tantangan. Tetapi sepanjang saya bekerja, saya tidak pernah dapat SP1 maupun 2, maupun teguran lisan pun saya tidak pernah. Karena memang seperti saudara-saudara ketahui bahwa saya orangnya dari SMP, saudara tahu bukan orang baik ya. Saya orang urakan, suka mengganggu orang. Nah, kesenangan saya itu mengganggu. Tapi kalau sekarang kesenangan saya adalah melihat orang senang, ya, terbalik. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa walaupun kekurangan duit, kekurangan makan, tapi saudara-saudara adalah orang yang terpilih, orang yang diberkati. Nah, saudara-saudara yang di alumni S.L.A 73 ini orang-orang yang sangat beruntung, mempunyai pekerjaan yang baik, walaupun sebagian dari kami tidak ada pensiun,
tapi mereka yang ada pensiun memberikan sedikit bantuan untuk orang-orang yang berkebutuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup ini, adik-adik dengarkan, kalau dengarkan, dalam hidup ini itu seperti drama. Nah, kalau saudara pernah mempelajari dan pernah mendengar nama William Shakespeare, dia banyak mengarang cerita yang didramakan, seperti Romeo and Juliet, Merchant from Venice, Macbeth, King Lear, dan banyak sekali. Nah, saya ada punya buku, yaitu dramanya, didramakan. Dan di situ ditulis nama, dia harus mengatakan kalimat ini, lalu dijawab kalimat ini. Semua skenario itu dibuat. Nah, skenario ini diberikan kepada pemain, kemudian dipelajari beberapa hari. Nah, setelah dipelajari, maka tiba hari hanya akan diadakan syuting, ya, di syuting. Kemudian setelah syuting tidak selamanya mulus, ya. Ada pemain-pemain ini, terutama pemain figuran itu tidak membaca skenario, sehingga mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, dalam hidup ini seperti itu juga, ya. Dalam Jaring Hidup 9 ayat 11 kemarin sudah tadi pagi sudah dibacakan bahwa rancanganmu bukanlah apa? Rancanganku bukanlah rancangan, tetapi rancangan aku adalah untuk apa? Damai sejahtera. Jadi Tuhan sudah merancang, sudah membuat skenario untuk kehidupan kalian. Mulai kelas 1 SMP, mulai kalian lahir, kelas 1 SMP, SMA, dan seterusnya. Tinggal kalian membaca skenario itu. Nah, kalau kalian bisa menghafal skenario dan melakukan, maka kalian akan sukses. Masalahnya adalah adik-adik ini kita tidak mau membaca skenario. Kita membaca skenario juga, tetapi hanya sepintas. Jadi tidak tahu tujuan dan maksud apa. Nah, saudara-saudara, saya teringat perang Vietnam. Suatu hari wartawan mewawancarai demikian seorang prajurit yang sedang berperang. Ditanya seperti ini, kamu mau ngapain di sini? Dia jawab, saya tidak tahu. Ya, dia berperang tapi dia tidak tahu untuk apa di situ dan untuk apa perang ini. Akhirnya Amerika kalah di Vietnam. Coba kita lihat Vietnam itu yang pada saat itu bagi dua, Vietcong komunis dan dua Vietnam non komunis. Mereka kalah karena apa? Prajurit-prajurit tidak tahu skenario apa dalam perang itu. Jadi kita harus tahu skenario Tuhan itu seperti apa. Rancangan adalah damai sejahtera. Lalu kalau kita ikuti rancangan-rancangan itu, kita akan apa? Sukses. Kami sendiri kebanyakan di sini orang yang susah. Bukan hanya tidak makan, ya, makan sedikit. Di situ ada dulu ubi kayu ubi racun, itu pun tidak boleh kita makan. Padahal kita sangat lapar sekali. Saya ingat di sebelah sana, saya ambil ubi itu dibakar, ketahuan sama Bapak Ular Tonang. Akhirnya saya lumpuh, ya. Kalau sekarang saya lihat makanan yang kalian makan tadi sama dengan makanan yang kalian makan. Itu luar biasa. Walaupun hanya sekali seminggu, ya, tapi itu sudah memenuhi gizi. Jadi saudara-saudara, anak kecil ini SMP ini, maksud saya SMP SMA, harus tahu skenario apa yang dibuat Tuhan untuk kalian. Semua anak-anak dikasihi Tuhan. Tuhan mau supaya kalian boleh menjadi orang-orang yang berguna. Nah, contoh soal sudah ada. Bagaimana kami yang sudah
rata-rata hampir mencapai 70, boleh kami berjalan-jalan, boleh kami menikmati hidup, sehingga kami pun semakin tua, semakin bergembira dan semakin bijaksana. Kami sudah sepakat kemarin beberapa waktu lalu, kita panggillah nama kecil kita semasa kita di sini. Jadi terasa kalau saya mau manggil teman saya Wanci Purba, Gina Haryanda, terasa bahwa kita masih dalam era tahun 70-an ya. Tapi kalau kita mau panggil Opu, kadang-kadang kita malu juga dipanggil Opu siapa, karena kita tidak semua mengingat Opu siapa. Yang tahu sama namanya adalah Wanci Purba, Tuan Serai. Tetapi kalau untuk pendeta saya nggak berani. Saya selalu sebutkan pendeta KR segala. Khusus untuk pendeta ya. Kalau kita manggil lama, kita sudah sepakat untuk menggali memori kita dari otak kecil ini untuk kembali mengingat bahwa kita ini masih muda. Ya, saya pikir itu aja karena bahannya begitu banyak. Saya akhiri, saya sampaikan semua kita semua boleh anak-anak boleh mengikuti jejak kami yang walaupun tidak sukses betul, tapi bolehlah menghidupi keluarga. Terima kasih.